Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah siang hari ini, kita akan coba dengan metode yang berbeda ya. Kita nanti akan eh, menggunakan metode bermain peran ya. Jadi Anda diberikan peran sebagai seorang pemangku kebijakan yang coba untuk mengatasi berbagai problem ya. Di sini nanti problemnya terkait dengan pendidikan informal keluarga, lalu dengan problem-problem yang teridentifikasi itu apa yang bisa Anda lakukan selaku pemangku kebijakan. Artinya, alternatif-alternatif untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan solusi bagi problem tersebut itu sangat diperlukan. Saya akan awali dengan slide. Ya, judul di pertemuan yang ke-9 adalah analisis kebijakan pendidikan dalam konteks pemerataan pendidikan perspektif lingkungan keluarga. Baik, di dalam Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2023 pada pasal 1 ayat 12 itu dinyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ya, jadi pendidikan informal itu dilakukan di keluarga dan di lingkungan tempat tinggal. Nah, di pasal 28 ayat 5 dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini dan pada jalur pendidikan informal berbentuk eh, pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, kemudian di PP 47 2008 pasal 3 ayat 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal itu dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan atau pendidikan lingkungan. Jadi dari dasar yuridis yang saya sebutkan, pendidikan keluarga adalah merupakan pendidikan informal, termasuk di dalamnya adalah pendidikan lingkungan masyarakat. Nah, ini saya kira yang perlu kemudian kita diskusikan di pertemuan kali ini ya. Nah, ada beberapa problem yang terkait dengan pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, problem-problem tersebut perlu Anda pahami, lalu Anda nanti menuliskan alternatif kebijakannya untuk mengatasinya. Ya, silakan nanti cukup dituangkan di kolom chat. Misalnya, yang pertama adalah problem waktu ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan keluarga, di sana kita berhadapan dengan para orang tua siswa ya. Para orang tua siswa mereka bekerja ya. Demikian juga di pendidikan masyarakat atau lingkungan masyarakat ya. Belum ada mungkin yang intens dengan waktu yang longgar kemudian memikirkan dan melaksanakan pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan masyarakat yang ideal begitu. Jadi mereka yang bekerja beraktivitas di kantor, beraktivitas sosial dan berbagai tuntutan itu menyita waktu dan mengurangi perhatian untuk melakukan pendidikan di keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk problem waktu ini, seandainya Anda menjadi pemangku kebijakan, ya, kira-kira kebijakan apa untuk mengatasi
problem waktu. Sehingga orang tua itu tidak hanya sibuk bekerja, tapi bisa berbagi waktu untuk menjalankan perannya sebagai pendidik-pendidik yang handal di keluarganya masing-masing. Problem kedua adalah penggunaan gadget, ya, HP, dan sejenisnya yang berlebihan. Ini terjadi karena kemudian akses teknologi, ya, kurangnya pengawasan orang tua, ya, dan mungkin juga kurang aktivitas fisik yang menarik bagi anak. Jadi anak lebih tertarik main HP, main game dan seterusnya. Nah, tentu dampaknya akan serius, ya, gangguan konsentrasi sampai kesehatan dan anak-anak akan menggantungkan aktivitasnya dengan teknologi, ya. Nah, kira-kira ini juga Anda pikirkan alternatif kebijakan jika Anda sebagai pemangku kebijakan, kira-kira untuk meredam penggunaan gadget yang positif, yang bermanfaat, yang mendidik, itu apa gitu ya? Nah, silakan dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah gaya parenting yang tidak efektif. Ya, kita tahu bahwa tidak semua orang tua itu memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Mereka ini punya wawasan, ya, pengetahuan, pemahaman yang berbeda-beda tentang gaya pengasuhan anak atau gaya parenting, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara pemerataan pendidikan perspektif pendidikan keluarga, maka ini tidak akan merata. Karena apa? Ya, latar belakang kompetensi dari orang tua itu tidak merata, ya. Nah, ini juga tentu perlu Anda pikirkan, ya, sebagai calon-calon pemangku kebijakan. Untuk mengatasi ini, apa kebijakan yang tepat? Kemudian yang berikutnya adalah problem lingkungan sekitar, ya. Ini kita tahu tidak semua lingkungan itu merata, ya, memiliki dukungan positif terhadap pembelajaran anak-anak, ya. Upaya untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah misalnya. Itu tidak semua lingkungan mendukung. Ini menjadi problem, ya. Sehingga perspektif pemerataan untuk pendidikan eh, informal di keluarga dan lingkungan itu tentu ada problem besar terkait, ya, potensi bahwa lingkungan di mana anak-anak tinggal ini kurang support, kurang mendukung terhadap proses pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Nah, dampaknya tentu bisa negatif, ya. Kalau di lingkungan di mana dia tinggal itu ada pergaulan bebas, itu bisa mempengaruhi. Narkoba juga bisa memberikan dampak negatif. Dan demikian juga kalau lingkungan sekitarnya itu akrab dengan eh, kekerasan-kekerasan, ya. Jadi bersosial tapi pendekatannya dengan pendekatan-pendekatan yang kekerasan. Nah, ini juga saya kira perlu dipikirkan. Seandainya Anda menjadi pemangku kebijakan, kira-kira kebijakan apa untuk mengatasinya, sehingga pemerataan pendidikan dalam perspektif pendidikan informal di keluarga dan masyarakat ini bisa tercapai dengan baik. Nah, saya kira 4 problem itu yang perlu Anda pikirkan. Ya, Anda berperan sebagai pemangku kebijakan, lalu menuliskan alternatif kebijakannya untuk mengatasi 4 problem yang saya sampaikan. Demikian, ya, silakan dikerjakan setelah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.